وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واعلم وعليك بصلاة الليل, dan hendaknya kamu melaksanakan salatul lail, salat di malam hari. Waqad qala alaihi salam, dan telah benar-benar berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal maktubah salatul lail, paling utamanya salat setelah salat wajib yaitu salat di malam hari. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa waktu lebih mulia daripada yang lainnya. Karena itu Allah memberikan dan mengatur ibadah khusus di waktu-waktu itu. Waktu fajar misalnya, wal fajri walayalin ashar, Allah bersumpah dengan waktu fajar, dan diwajibkan di waktu fajar itu sholat fajar atau sholat subuh. Kemudian ada waktu duha, wadduha wal laili idza saja, sehingga disunnahkan, dianjurkan bagi Nabi untuk ibadah di waktu yang mulia itu, diatur dengan sholatul duha. Kemudian di siang hari tentunya matahari lagi betul-betul menyengat, wasyamsi wa duhaha, maka diatur di saat itu untuk sholat duhur. Wal asri innal insana lafi khusrin, diatur di situ sholat asar. Kemudian perintah Allah, wasabbihu bukratan wa asila, maka diperintahkan di situ sholat maghrib. Kemudian malam hari, wal laili idza yaghsha, dan permulaan gelap itu adalah diperintahkan sholatul isya. Tentunya di saat-saat itu juga ada waktu-waktu yang dianjurkan kita beribadah. Karena itu kita ditertibkan untuk ibadah, baik itu yang warid dari Nabi maupun warid dari sahabat atau warid daripada orang-orang soleh. Antara subuh sampai tulu'us syams, antara asar sampai ghurubus syams, antara maghrib sampai isya, kemudian thuluthul lail al-akhir sampai tulu'ul fajr, diatur. Ada ibadah yang datang dari Nabi, kalau masih ada waktu yang datang dari sahabat, kalau ada yang masih waktu yang datang daripada orang-orang soleh, diatur itu semuanya demi untuk supaya kita menggunakan saat kita untuk berzikir, beribadah, mengingat kepada Allah sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sehingga kita tidak menjadi orang yang lupa. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir-zikir itu adalah mengajak kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Di antara waktu yang mulia itu adalah malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan paling utamanya solat setelah yang wajib, solat malam hari. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, fadlu salatil laili ala salatin nahar kafadli sadaqati sirri alal alaniyah. Keutamaan salat malam hari dalam mengungguli salat di siang hari sama dengan keutamaannya sedekah sir, sedekah yang rahasia, mengungguli daripada sedekah yang terang-terangan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum, kata Allah. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kamu menjelaskan sedekah, maka itu adalah sangatlah nikmat. Jika kamu samarkan, kamu berikan kepada fuqara dan masakin tanpa ada mengetahui, itu bagus bagi kamu. Ulama menyatakan ni'mahi dan khairul lakum, ini apa bedanya antara ibda dan ikhfa? Antara menjelaskan dan antara menyamarkan. Yang ini dikatakan ni'mah, yang dikatakan itu khair. Maka ulama mengatakan yang ibda itu sedekah wajibah. Sedekah yang wajib yaitu zakah, maka jelaskan. Untuk tidak ada keraguan bahwa kamu melaksanakan yang wajib, dan untuk memberikan contoh kepada yang lainnya, keluarkan yang wajib. Kalau yang sedekah zakat, kalau mengeluarkan zakat fitrah itu nggak ada yang nampak sama sekali, samar-samar, nggak kelihatan syiarnya jadinya. Kalau yang membagikan kurban tadi itu nggak ada yang tahu sama sekali, nggak kelihatan syiarnya. Begitu juga zakat yang wajib. Intubdus sadaqat ay sadaqah wajibah fa ni'mahi. Tapi kalau untuk sedekah sunnah, jangan kamu pampangkan, jangan kamu jelas-jelaskan. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi ada yang menyatakan intubdus sadaqat kalau memang itu bisa memancing untuk diikuti. Li ajli an yaktadiya bihi ghairuh, supaya orang lain bisa mengikuti dia. Misal ini ada mau pembangunan masjid, dari saya 50 juta, supaya yang lain yang kaya-kaya juga mengeluarkan banyak. Ni'mahi, itu bagus. Berarti kondisional. Sholat di siang hari bagus, tapi sholat di malam hari lebih baik. Itu sholat yang sunnah, bukan sholat yang wajib. Karena itu dikatakan di sini paling utamanya sholat di malam hari, paling utamanya sholat setelah yang wajib adalah sholat yang dilaksanakan ada di malam hari. Pertama, kenapa? Karena Anda semangat dari diri Anda sendiri, tidak ada dorongan orang lain yang mengetahui. Tapi kalau di siang hari, mungkin karena dorongan orang lain yang akan menyaksikan Anda lagi melaksanakan sholat. Berarti potensi riya lebih banyak di siang hari daripada malam hari. Kedua, karena memang masyakohnya lebih tinggi, sehingga perlu mujahadah yang lebih kuat. Lagi anak-anak tidur, lagi menikmati tidur, kamu bangun menjadi orang yang berdiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa. Nah, nanti akan kita terangkan. Karena itu di sini sedekah sir itu lebih utama daripada sedekah terang-terangan. Sama dengan sholatul lail di malam hari lebih utama daripada sholat di siang hari, karena lebih sir. Allah itu paling senang dengan yang sir. Waqad warada anna sadaqatus sir tudha'af ala sadaqatil alaniyah bi 70 dhi'fa. Telah datang riwayat bahwa sedekah sir itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya daripada sedekah terang-terangan dengan 70 kali lipatan. 70 kali lipatan. Termasuk golongan 7 orang yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan arsy Allah dikala manusia dalam keadaan bingung, kepanasan, kena terik matahari. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa di antaranya wa rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu.
orang bersedekah dengan tangan kanannya, yang ada di sebelah kirinya nggak kenal, nggak tahu, saking samarnya. Orang-orang dulu itu untuk mencari shadaqatus sir ini dengan berbagai macam cara. Di antaranya mereka keliling di malam hari untuk sedekah, keliling, sehingga tidak diketahui siapa yang bersedekah. Dia taruh di muka orang, rumah orang tadi itu, atau dimasukkan uangnya dari lubang pintu bagian bawah. Ada lagi dia mencari orang-orang yang buta, sedekah kepada orang yang buta, sehingga nggak tahu siapa pemberinya. Ada lagi dia masuk dalam masjid misalnya, cari orang yang lagi tidur, taruh di kantongnya atau ada di sarungnya duit, nggak tahu siapa pemberinya. Kita kan kita bangun, kalau perlu amplopnya dikasih nama dan alamatnya. Ada lagi menyuruh satu orang, ente kasihkan fulan jangan ngomong dari anak, sehingga yang merasa diberi tadi itu, dia tadi menyangka dari si orang yang menyampaikan duit itu. Ketika mati, kok nggak datang si fulan ini ngasih? Mana? Biasanya ente kirim sama anak. Yang titip udah mati, anak nggak punya apa-apa, kata dia. Ini adalah satu gambaran bagaimana mereka berusaha untuk mendapatkan shadaqatus sir. Kalau sekarang dipanggil wartawan semuanya untuk mengetahui itu, kemudian majalah-majalah penuh dengan namanya ada di itu. Subhanallah. Kalau perlu difoto sehingga abadi. Orangnya udah dikubur, gambarnya pernah sedekah, membantu, ada di mana-mana masih. Karena itu orang dulu itu lebih berkah